Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di channel Alwin Abdillah, channel yang bertujuan untuk menyebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Alwin Abdillah LC LLM. Pada hari yang berbahagia ini, dengan izin Allah, saya akan membahas tentang zina yang mewajibkan hukuman had. Namun sebelum itu, bagi para audiens semua yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, jika tidak keberatan untuk menekan subscribe dan tekan lonceng agar channel Alwin Abdillah ini dapat menyebarkan kebaikan setiap harinya. Pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini adalah zina yang mewajibkan hukuman had. Nah, dari judulnya dapat kita simpulkan zina merupakan salah satu daripada dosa besar, namun tidak semua zina mewajibkan hukuman had. Dengan kata lain, tidak semua zina atau tidak semua perbuatan zina diwajibkan padanya hukuman had. Nah, zina-zina apa saja yang mewajibkan hukuman had? Ikuti terus pembahasan ini sampai habis, karena pembahasan ini sangat penting dan menarik. Para audiens yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan zina? Tak lain dan tak bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala amat menyayangi manusia serta memuliakan manusia di darat dan di laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah ikatan perkawinan sebagai ranah untuk menyalurkan nafsu syahwat bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan manusia melakukan apa yang dilakukan oleh hewan, karena manusia memiliki derajat yang sangat tinggi dan manusia adalah pemimpin di muka bumi ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman bagi mereka-mereka yang tidak mengindahkan ketetapan ini, yaitu dengan memberlakukan hukuman had. Nah, zina yang seperti apa yang mewajibkan hukuman had? Di dalam kitab Al-Fiqh Al-Jinai dijelaskan bahwa definisi zina adalah, atau zina yang mewajibkan hukuman had adalah zina al-wat'u minal baligh al-aqil fi ahadil farjain min qubulin au duburin mimman la ismata bainahuma wala syubhah wa huwa qaulul jumhur min ahlil ilmi wa fihim asy-syafi'iyyah wal hambaliyah wal malikiyah. Ya, zina yang mewajibkan hukuman had adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang muslim yang balik lagi berakal pada salah satu daripada dua kemaluan, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang, atau yang dikenal dengan istilah kubul dan dubur. Ya, kepada wanita yang tidak memiliki ikatan dengannya ataupun tidak ada ikatan perkawinan di antara keduanya, dan tidak pula ditemukan syubhat. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih, yaitu ulama Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa zina yang diwajibkan atau zina yang mewajibkan hukuman had adalah zina yang dilakukan oleh seorang muslim yang balik lagi berakal dari kemaluan depan. Nah, dengan demikian, apa yang membedakan mazhab Hanafi dengan mazhab-mazhab yang lain? Mazhab Hanafi tidak mengkategorikan persetubuhan yang dilakukan dari jalur belakang atau dubur ke dalam kategori perzinahan yang mewajibkan hukuman had. Oke, nah, kemudian pemirsa, zina yang seperti apa pula? Apakah masih ada kriteria lain yang diwajibkan atau diharuskan ada pada suatu perzinahan sehingga perzinahan itu dikategorikan ke dalam kategori perzinahan yang mewajibkan hukum had? Ada, dan ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang laki-laki yang datang kepadanya dan mengakui bahwa dirinya sudah melakukan zina. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhala dzalika minka fi dzalika minha?" Apakah kemaluanmu masuk ke dalam kemaluannya? Seorang laki-laki itu pun menjawab, "Na'am, iya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bersabda, "Kama yaghibul mirwadu fil mikhalah, warrisya'u fil bi'ri." Apakah hal itu terjadi sebagaimana pucuk celak yang masuk ke dalam tempatnya, pucuk celak yang masuk ke dalam tempatnya, dan timba yang masuk ke dalam sumur? Pemuda itu pun kembali menjawab, "Iya." Nah, demikianlah akhir daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nah, jika kita mengamati hadirin yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan bahasa yang cukup santun. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan perzinahan hakiki layaknya pucuk celak yang masuk ke dalam tempatnya dan sumur yang masuk ke dan timba yang masuk ke dalam sumur. Nah, luar biasa. Jadi perzinahan yang seperti itulah yang mewajibkan hukuman had. Nah, dengan demikian, jika tidak terjadi perzinahan sebagaimana yang disebutkan dan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut, maka perzinahan tersebut tidak mewajibkan had. Seperti misalnya perzinahan tersebut belum terjadi, hanya terjadi khalwat, percumbuan, peluk-pelukan, dan sebagainya, maka hal tersebut tidak mewajibkan hukuman had. Nah, seperti itu hadirin. Nah, kemudian kita akan membahas tentang syarat-syarat hukuman had bagi seorang penzina. Nah, di sini kita akan membahas tentang syurut haddiz zina, lebih condong kepada pelakunya dan perbuatannya. Nah, jadi siapa saja yang wajib diberlakukan padanya hukuman had jika melakukan perzinahan? Apakah setiap orang ataukah beberapa orang tertentu dengan kriteria tertentu? Nah, di sini dia jawabannya. Oke. Pemirsa, syarat hukuman had zina yang pertama adalah at-taklif atau mukallaf. Jadi pelaku zina haruslah baligh lagi berakal. Nah, jika kedua pelaku zina ataupun salah satunya tidak memenuhi syarat ini, misalnya pelaku zina tersebut adalah anak kecil, orang gila, ataupun sedang dalam paksaan, maka mereka-mereka yang melakukan hal tersebut tidak diberlakukan padanya hukuman had. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raf'ul qalam an thalath." Jadi tidak ada pembebanan hukum bagi 3 golongan berikut. Yang pertama, an-naim hatta yastayqiz, yaitu orang yang tidur sampai dia terbangun. Dan yang kedua, al-majnun hatta fiq, yaitu orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Dan yang ketiga, as-sabi hatta yahtalim, yaitu anak kecil hingga ia baligh. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan syarat yang wajib ada pada sebuah perzinahan, sehingga perzinahan tersebut mewajibkan hukuman had. Dan yang kedua hadirin adalah ikhtiar, yaitu dalam kondisi bebas memilih. Nah, jadi kedua pelaku sedang tidak dalam tekanan dan sedang tidak dalam paksaan. Nah, jika si wanita yang di sini merupakan korban pemerkosaan hadirin, ataupun sedang dalam tekanan, istilahnya dipaksa nih, ya dipaksa, diancam dengan senjata tajam, kalau kamu nggak mau berzina dengan saya nih misalnya, saya akan bunuh keluarga kamu, saya akan bunuh kerabat-kerabat jauh kamu, saya akan bakar rumah kamu dan sebagainya. Nah, menurut ulama-ulama mazhab, nah jika seorang wanita dipaksa ataupun diperkosa, maka tidak berlaku padanya hukuman had.
Nah, seperti itu. Hal ini pernah terjadi, hadirin, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu ada seorang wanita yang dikerumuni oleh banyak orang, hampir saja dibunuh. Namun, dengan sigap, kabar itu sampai ke telinga Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab pun mendatanginya dan menemukan si wanita itu sedang dalam kondisi hamil. Nah, Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang sangat bijak, hadirin. Ya, pada saat itu Umar bin Khattab langsung mengklarifikasi dan bertanya kepada si wanita apa sesungguhnya yang terjadi. Si wanita itu pun menjawab, "Wahai khalifah, pada suatu malam saya sedang tidur. Saya sangat nyenyak pada malam itu. Ya, dan pada saat itu saya rasakan ada seseorang yang tiba-tiba menimpa badan saya, dan setelah itu saya merasakan ada seperti air susu yang mengalir di daerah selangkangan saya." Nah, ketika mendengar hal tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah kepada warga yang pada saat itu ingin membunuhnya dan menuduhnya bahwa dia sudah melakukan perbuatan lacur. Dan seraya Umar bin Khattab pada saat itu berkata, "Jika perempuan ini kalian bunuh, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan laknatnya kepada kita semua." Nah, apa kesimpulannya, hadirin, daripada hadis ini? Bahwa dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa si wanita sedang tidak dalam kondisi bebas memilih. Jelas bahwa dirinya sedang dalam keadaan tidak sadar. Ya, orang yang sedang tidur, hilang akalnya, jadi tidak bisa memilih, tidak bisa membedakan mana yang baik dan benar, sehingga Umar bin Khattab pun pada saat itu melepaskan wanita tersebut. Nah, itu adalah syarat yang kedua. Ya, nah timbul pertanyaan nih. Itu kan kasusnya jika wanita yang dipaksa. Nah, jika laki-laki yang dipaksa, apakah si laki-laki tersebut diberlakukan padanya hukuman had atau tidak? Pada permasalahan ini, ulama berbeda pendapat. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pendapat dari ulama Hanabilah. Jadi mazhab Hambali berpendapat bahwa laki-laki itu tidak mungkin atau tidak bisa dipaksa untuk melakukan perzinahan. Karena perzinahan membutuhkan intisyar. Nah, intisyar maknanya adalah gerakan yang banyak. Ya, gerakan yang banyak lagi bervariasi. Maka dari itu, mustahil jika seorang laki-laki yang melakukan gerakan banyak tersebut, yang konon lebih aktif daripada perempuan, dipaksa untuk melakukan zina. Nah, sedangkan menurut ulama kita, hadirin, audiens semua, menurut ulama Syafi'i, mungkin saja seorang laki-laki itu mungkin saja seorang laki-laki itu dipaksa untuk berzina. Ya, jika terrealisasi unsur-unsur paksaan di dalam kejadian tersebut, maka jika seorang laki-laki dipaksa untuk melakukan zina, maka tidak diberlakukan baginya hukuman had. Nah, itu menurut Syafi'i. Oke. Nah, dan yang selanjutnya adalah mengetahui pengharaman zina. Ini adalah asyaratu tsalits, yaitu syarat yang ketiga adalah mengetahui pengharaman zina. Nah, kiranya syarat ini sudah sangat minim terjadi di zaman sekarang ini. Karena saya yakin setiap muslim itu tahu bahwa zina itu hukumnya haram, dan bagi siapa yang melakukan perbuatan keji tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan azab yang pedih baginya. Nah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka-mereka yang mu'allaf, mereka-mereka yang baru masuk ke dalam agama Islam, yang sudah terbiasa dengan perbuatan ini dan tidak mengetahui pengharaman zina. Jika mereka melakukan zina dan tidak mengetahui pengharamannya, maka juga tidak diberlakukan pada mereka hukuman had. Nah, itu dia syarat yang ketiga, hadirin. Nah, syarat yang keempat adalah tidak adanya syubhat. Nah, apa itu syubhat? Nah, syubhat menurut istilah adalah ma yusyabbih ats-tsabit wa laisa bitsabit.
artinya adalah sesuatu yang menyerupai sesuatu yang halal, namun pada kenyataannya tidak halal. Nah, bagaimana contohnya? Nah, contoh daripada syubhat ini adalah, saya akan berikan contoh, jika seorang laki-laki memiliki istri yang konon si istri itu memiliki saudari kembar. Nah, tiba-tiba di suatu malam nih hadirin, si saudari kembar dari si istri tidur di rumah si istri, dan pada saat itu kondisi gelap gulita. Ya, pada kondisi tersebut si suami tidak dapat membedakan apakah itu istrinya atau saudarinya. Ya, apakah itu istrinya atau saudarinya. Lantas ia melakukan persetubuhan dengan wanita tersebut yang konon bukan istrinya, namun merasa dan meyakini bahwa itu istrinya, maka perzinahan yang seperti itu juga tidak dapat diberlakukan padanya hukuman had. Nah, namun perlu dijamkan hadirin, para audiens semua, bahwa harus terrealisasi, harus ditemukan unsur-unsur yang bisa mengiyakan atau meyakinkan bahwa si laki-laki ini memang merasa atau meyakini bahwa saudari kembar daripada istrinya itu adalah istrinya. Misalnya postur tubuh yang mirip atau tinggi tubuh yang mirip. Nah, jika si kakak dan si adik yang konon kembar memiliki postur tubuh yang berbeda, kakaknya kurus, adiknya gemuk, kemudian kakaknya tinggi, adiknya pendek, maka pada kondisi tersebut tidak dapat diterima alasan dari si suami jika dia meyakini bahwa saudari kembarnya itu adalah istrinya. Nah, apa contoh syubhat lain? Nah, masih banyak contoh syubhat lain, yaitu perkawinan-perkawinan yang tidak tercakup padanya rukun dan syarat. Nah, jika seseorang, misalnya nih ya, seseorang menikah dengan seorang wanita yang konon wanita tersebut belum selesai masa iddahnya. Nah, pada dasarnya kan nggak boleh ya audiens ya, kalau wanita itu belum selesai masa iddah, sudah dinikahi oleh orang lain. Nah, ya kan, mereka melakukan pernikahan, kemudian melakukan persetubuhan. Nah, apakah persetubuhan tersebut dikategorikan ke dalam kategori zina yang mewajibkan hukuman had? Tidak. Walaupun pernikahannya itu batal dan harus diulangi, akan tetapi perzinahan yang dilakukan tidak mewajibkan hukuman had karena pelaku merasa bahwa apa yang ia lakukan atau persetubuhan yang ia lakukan bersama istrinya yang konon masih berada dalam masa iddah suami sebelumnya merupakan sesuatu yang sah atau benar untuk dilakukan. Oke, pemirsa, itu dia tadi, tidak boleh adanya syubhat, karena di dalam di dalam konsep fikih zina ya, Islam memotivasi kita untuk tidak terburu-buru membunuh orang ya, butuh cross check and recheck. Walaupun memakan waktu yang lama, it's okay, nggak ada masalah. Ya, it's okay, nggak ada masalah. Lebih baik membebaskan orang yang bersalah ketimbang membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, inilah dia konsep dasar di dalam fikih jinayat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, idraul hudud bisyubhat, yaitu hapuskan hukuman had jika ditemukan padanya itu syubhat. Nah, syarat yang terakhir adalah penetapan zina di hadapan hakim. Nah, hadirin, ya, segala sesuatu yang terkait hukuman di dalam konsep fikih jinayat harus diputuskan oleh seorang hakim atau qadhi atau yang mewakilinya. Ya, tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Mengapa? Karena sekali lagi saya ingin mention di sini, di dalam konsep fikih jinayah kita itu memutuskan segala sesuatu dengan kehati-hatian. Ya, tidak ada keterburu-buruan. Jadi kalau ada orang yang ngomong begini nih, kalau ada orang yang ngomong Islam itu haus darah banget sih, Islam itu agresif banget sih ngukum orang, Islam itu suka banget sih nyakitin orang, ya,
Kayaknya Islam tuh nggak kenal deh sama yang namanya HAM. Itu salah sekali ya pemirsa ya, itu salah sekali. Ya, itu salah sekali. Nanti kita akan telusuri lebih lanjut ya, bahwa jika seseorang bisa bertaubat tanpa harus mengakui bahwa dirinya berzina, itu jauh lebih baik. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, tapi nggak apa-apa, saya akan berikan sedikit bocorannya, jauh lebih baik. Nah, kapan ini sudah menjadi ketentuan yang pasti? Jika itu dilakukan dan disaksikan oleh 4 orang saksi. Nah, sudah dilakukan misalnya di tempat yang terbuka, kemudian tiba-tiba disaksikan oleh 4 orang saksi yang adil. Nah, inilah ya, ketika itu sudah disaksikan dan diputuskan oleh hakim, maka hukuman had itu tidak bisa ditangguhkan lagi. Kenapa? Karena sudah merusak stabilisasi sosial masyarakat. Nah, Islam itu sayang sama kita, tapi kalau kita sudah merusak sosial masyarakat, kita nggak sayang sama diri kita, bahkan menyebarkan dampak-dampak negatif kepada masyarakat, maka disinilah berlaku hukuman Allah yang maha adil itu. Nah, itulah dia hadirin sekilas tentang hukuman had bagi pelaku zina. Nah, insya Allah di hukuman had bagi pelaku zina atau zina yang mewajibkan hukuman had part kedua, di sini saya akan membahas tentang ikrar, kemudian kesaksian, dan segala hal yang terkait dengan ini. Nah, sekali lagi, jika belum menekan tombol subscribe dan lonceng, untuk sudi kiranya menekan tombol subscribe dan lonceng agar channel ini bisa menebarkan kebaikan kepada siapapun setiap harinya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.